Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau menceritakan lagi satu kisah dari seorang korban narcissistic abuse. Yang lucunya, teman-teman, korbannya ini justru nggak tahu kalau dia itu sebenarnya menjadi korban dari sebuah manipulasi. Saya hari ini mau menceritakan kisah ini kepada teman-teman semua karena bisa saja salah satu dari kalian atau ada orang-orang yang kalian kenal atau orang-orang terdekat kalian yang mengalami manipulasi ini, tetapi mereka nggak sadar. Ini sebuah kisah yang mungkin kelihatannya remeh-temeh, tetapi sebenarnya ini bisa menentukan jalan hidup seseorang. Oke? Nah, untuk mengetahui kisah ini teman-teman, saya harus bikin sebuah analogi dulu di awal, supaya nanti teman-teman mengerti bagaimana jalannya kisah ini. Kalian pernah nggak mengalami kejadian di mana kalian tuh punya seorang dalam tanda kutip penggemar. Artinya ada seseorang itu yang sangat menyukai kalian, sangat mencintai kalian, sangat ingin bersama kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang tersebut. Artinya kalian tidak ingin punya hubungan dengan orang tersebut. Nah, kalian mengetahui ya keadaan ini. Kalian mengetahui secara sadar bahwa dia menyukai kalian, tergila-gila kepada kalian, ingin bersama kalian, tetapi kalian tidak ingin bersama dia. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian lakukan ketika kalian berada dalam keadaan seperti ini? Teman-teman, saya mau ingatkan dulu satu hal. Ada perkataan yang mengatakan bahwa karakter seseorang itu diuji ketika, satu, ketika dia tidak punya apa-apa atau dia kehilangan segala-galanya, saat itulah karakter dia diuji. Ataupun keadaan sebaliknya, karakter seseorang itu juga bisa diuji ketika dia punya segala-galanya atau ketika dia punya kekuasaan. Kalau kita melihat analogi tadi, ketika kamu tahu seseorang suka sama kamu, itu kan berarti kamu dalam tanda kutip punya kekuasaan di atas dia kan. Dia sangat ingin bersama kamu sehingga dia mungkin akan mengorbankan banyak hal dan kamu tuh punya kontrol terhadap orang tersebut. Nah, pada saat itulah kamu akan diuji. Saya berhenti dulu sampai di sini karena saya akan menceritakan kisahnya dan nanti kalian akan melihat korelasinya dengan analogi tersebut. Oke? Teman-teman, dulu saya pernah punya satu sahabat, seorang pria, oke? Dan saya tahu, karena saya udah kenal lama sama orang tersebut. Dia seseorang yang boleh dibilang punya kualitas lah. Seseorang yang attitude-nya baik, karirnya juga bagus, intelijensia yang bagus, gitu ya. Dia seorang empath. Nah, suatu saat, teman-teman, dia menjalin hubungan dengan teman sekolahnya dia. Yang mana si wanita tersebut saya juga kenal. Dan saya tahu kalau si wanita tersebut itu juga seseorang yang baik, seorang empath juga, dan juga punya karir yang bagus. Tapi dalam tanda kutip anehnya, si wanita tersebut ya boleh dibilang sudah cukup berumur, tetapi dia nggak menikah. Dalam tanda kutip orang bilang kesulitan untuk mencari jodohnya dia. Orang bingung, kenapa sih orang yang karirnya bagus, secara fisik juga lumayan gitu ya, tetapi kenapa sangat sulit untuk mencari jodoh? Nah, singkat cerita, teman saya ini kemudian menjalin hubungan dengan si wanita. Sebenarnya karena mereka sama-sama empath, sama-sama punya attitude yang baik, mereka kelihatan jadi pasangan yang serasi, saling mencintai gitu ya, saling ingin memberi. Kelihatannya perfect lah, teman-teman. Tetapi kemudian teman saya si pria itu datang kepada saya. Dia bilang sama saya bahwa aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan hubunganku dan aku ingin meminta pendapatnya kamu. Nah, sedikit cerita, wanitanya itu sebenarnya seseorang yang punya bisnis sendiri, businesswoman lah. Dan dia punya lingkaran bisnisnya dia, di mana dia itu punya atasan atau ya jalur bisnis yang lebih tinggi daripada dia. Jadi teman saya itu berkata bahwa saya diajak masuk di dalam lingkungan bisnisnya dia. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang aneh setiap kali saya berkumpul dengan lingkungan bisnisnya si wanita tersebut. Yang dia rasakan ketika dia berkumpul dengan lingkungannya tersebut, dia kehilangan power lah. Artinya power tuh dia merasa menjadi seseorang yang tidak dianggap sama sekali dan tidak terlihat. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di situ.
tetapi dia tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan dirinya dia. Kemudian dia mengajak saya untuk ikut di dalam lingkungan tersebut untuk menganalisa apa yang terjadi. Nah, saya ikut masuk ke dalam lingkungan tersebut dan melihat, ada satu hal yang saya lihat dan juga diamini oleh teman saya tersebut. Jadi, si wanita tersebut, pasangannya dia, itu punya seorang atasan, ya. Boleh dibilang kalau orang bilang jenjang itu upline-nya dia lah. Nah, upline-nya ini adalah seorang pria, ya yang boleh dibilang punya karir bagus, bisnis bagus, dan punya karisma. Ketika saya pertama kali melihat orang tersebut, saya langsung tahu, ini adalah seorang narsistik. Nah, keadaannya itu adalah, kita, teman saya dan saya, itu sama-sama melihat bahwa pasangannya dia, si wanita tersebut, itu sangat mengagumi si pria tersebut. Kami sama-sama menebak bahwa si wanita tersebut sebenarnya punya rasa terhadap si narsistik tersebut. Nah, ketika mereka berkumpul, pada saat itulah si wanita tersebut yang sangat memuja si pria atasannya itu seolah menelantarkan pasangan prianya yang merupakan teman saya tersebut. Itu dirasakan oleh teman saya dan dia merasa itu bukan sesuatu yang normal. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi? Tadi saya udah bilang, si wanita tersebut itu sangat menyukai atasannya. Dan sepertinya atasannya itu tahu keadaan tersebut. Ketika saya ngomong keadaan ini, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bilang begini, Bang, itu kan bukan salah si narsistiknya. Itu kan bukan salah atasannya. Toh, dia tidak bisa mencegah ketika seseorang menyukai dia. Teman-teman, itu benar. Dan teman-teman, itu bukan masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah, tadi saya bilang sama teman-teman, karakter kamu itu diuji ketika kamu punya kekuasaan di atas orang lain. Dalam kasus ini, atasannya tersebut tahu kalau si wanita itu menyukai dia. Dan dia tahu kalau dia punya kontrol terhadap si wanita tersebut. Dan kita tahu seorang narsistik itu sangat menyukai kontrol. Ternyata selama ini si wanita ini kenapa dia sangat sulit mencari jodoh atau sangat sulit untuk mendapatkan pasangan? Karena dia itu dikontrol oleh atasan narsistiknya tersebut tanpa dia sadari. Dan itu baru ketahuan ketika teman saya ini memasuki kehidupannya dia. Jadi teman-teman, selama ini yang terjadi, si pria narsistik tersebut dalam keadaan biasa, artinya ketika si wanita tidak punya pasangan atau tidak ada yang mendekati, dia tidak melakukan apapun. Ya, dia membiarkan si wanita itu tertarik pada dia secara alami dan dia tidak melakukan hal apapun. Tetapi problemnya adalah ketika si wanita tersebut misalnya punya seseorang yang mendekati dia atau dekat dengan dia, ataupun kemudian mempunyai pasangan seperti yang terjadi dengan teman saya, pada saat itulah si pria narsistik tersebut akan mensabotase hal tersebut dengan cara memberikan perhatian lebih dan harapan kepada si wanita. Itu yang dirasakan oleh teman saya dan saya yakin itu yang terjadi. Jadi ketika mereka berkumpul ketika dia masuk ke lingkungan tersebut, dia merasakan bahwa atasannya tersebut sangat-sangat memberikan perhatian lebih kepada si wanita tersebut. Kenapa? Karena kita tahu seorang narsistik tidak mau melepaskan supply-nya dia. Walaupun dia mungkin saja tidak menginginkan si supply tersebut. Jadi ketika dia melihat si wanita punya pasangan, ada orang yang mendekati dia, pada saat itulah dia kemudian memberikan perhatian berlebih ataupun love bomb kepada si wanita, sehingga kemudian wanita tersebut berharap kepada si atasannya tersebut. Dan itulah yang terjadi berkali-kali yang membuat si wanita tidak bisa mendapatkan pasangan. Teman-teman, saya katakan, ketika kamu dalam kondisi seperti ini, ketika kamu tahu ada seseorang yang menyukai kamu, tapi kamu tidak menyukai dia, pada saat itulah kebijaksanaan kamu diuji. Kalau kamu punya kebijaksanaan, kamu akan menyadari, kamu akan berusaha untuk tidak memberikan harapan kepada orang tersebut, bahkan mungkin kamu bisa saja secara ekstrim menjauhkan dia dari kamu. Kamu mungkin akan mengatakan kepada dia bahwa
kamu tidak punya harapan untuk bersama saya. Carilah kehidupan lain, carilah harapan lain, carilah pasangan lain. Karena kamu tidak punya harapan dengan saya. Itu salah satu bentuk kebijaksanaan. Kenapa? Kamu tahu kamu punya kekuasaan di atas orang tersebut, tapi kamu tidak pergunakan itu untuk mengontrol orang tersebut. Justru kamu ingin dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan melepaskan kontrol yang kamu punya. Tapi problemnya adalah seorang narsistik tidak akan melakukan hal tersebut. Dia menikmati perhatian tersebut, dia menikmati ketika si wanita tersebut di dalam kontrolnya dia. Dan setiap si wanita akan melepaskan diri ataupun mendapatkan orang baru, pada saat itulah dia melancarkan pemberian harapan kepada si wanita tersebut supaya si wanita tersebut tetap menjadi pengagumnya dia selama-lamanya. Saya menceritakan kisah ini kepada teman-teman karena mungkin saja ada di antara kalian yang terjebak dalam kondisi seperti ini dan kalian nggak sadar itu. Atau mungkin ada teman kalian atau orang terdekat kalian yang terjebak dalam kondisi seperti ini, harapannya digantung terus, padahal sebenarnya mereka tidak akan pernah mendapatkan orang yang mereka kagumi tersebut. Dan ingat, orang yang menggantung harapan tersebut itu bukanlah orang yang baik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.